teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Dasar-Dasar Statistik. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas statistik dan juga statistika. Adapun dalam kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai Megawati Sirait, kemudian ada Sri Devi Fatmawati Boru Sembiri, Tresia Magdalena Sidauruk, dan juga yang terakhir adalah Jevanya Angel. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kali ini saya akan memberitahu kalian bahwa dalam statistik dan statistika kita akan membahas 4 bagian. Bagian yang pertama adalah mengenai sejarah statistik. Nah, sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui seperti apa sejarah statistik itu sendiri. Kemudian kita akan masuk kepada pengertian dasar dalam statistik. Kemudian kita juga akan masuk atau lebih mengenal lebih dalam lagi mengenai data-data statistik. Dan yang terakhir adalah statistik akan dibagi menjadi 2 bagian, statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Baik, kita langsung saja ke sejarah statistik. Baiklah, kali ini kami akan membahas tentang sejarah singkat ilmu statistika. Pada tahun 1749, ilmu statistika dikemukakan oleh Bapak Gottfried yang menggunakan nama ilmu statistika sebagai nama dari kegiatan analisis sebuah data. Analisis sebuah data dikenal pada saat itu sebagai pengumpulan atau klarifikasi data. Kemudian bergeser namanya menjadi sebuah ilmu yang mengumpulkan beberapa data menjadi lebih akurat dan lebih terpercaya. Itulah yang disebut sebagai statistika. Hingga beberapa waktu kemudian, dalam bahasa Inggris dikemukakan oleh Bapak John Sinclair bahwa statistika merupakan ilmu administratif dan pemerintahan. Ini khusus dilakukan pada lembaga-lembaga pemerintahan pada saat itu untuk mengetahui dan memperoleh data dari sensus jumlah penduduk yang tujuannya untuk memberikan informasi yang berubah secara terus-menerus sehingga mengumpulkan sebuah data menjadi lebih akurat pada saat suatu periode tertentu dalam ilmu statistika itu. Kemudian pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai berkembang. Hingga di Indonesia, statistika digunakan dalam beberapa cabang ilmu pengetahuan atau hampir semua ilmu pengetahuan menggunakan ilmu statistika. Contohnya, beberapa di antaranya adalah astronomi, ekonomi, bahkan sampai ke linguistika. Bidang-bidang ekonomi, astronomi, biologi, bahkan psikologi menggunakan beberapa kajiannya yakni ilmu statistika dalam proses metodologi ilmiahnya untuk mendukung penelitian pada ilmu pengetahuan tersebut. Sehingga melalui statistika muncullah sebuah ilmu terapan baru dari beberapa cabang ilmu teknologi. Di antaranya ekonometrika, kemudian ada biometrika dan psikometrika. Sehingga ilmu dari statistika ini banyak sekali digunakan pada saat itu di beberapa cabang ilmu teknologi lainnya, khususnya di matematika, terutama dalam probabilitas. Sehingga sampai pada saat ini di Indonesia ilmu statistika banyak sekali digunakan oleh orang-orang untuk memperoleh probabilitas dari sebuah data yang ada dalam proses penelitian sebuah cabang ilmu teknologi atau ilmu pengetahuan. Dan bahkan di Indonesia saat ini ilmu statistika mempunyai departemen sendiri atau bahkan tergabung dari Departemen Ilmu Matematika atau pengetahuan alam. Baiklah teman-teman, tadi sudah dibahas mengenai sejarah statistika atau statistik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam definisi atau pengertian dari statistik dan juga statistika. Nah, statistik itu dapat diartikan sebagai sekumpulan angka yang terdiri dari satu atau lebih yang kemudian disusun dalam bentuk
tabel atau daftar, bisa juga dalam bentuk grafik, bisa juga dalam bentuk diagram maupun visualisasi angka. Nah, sebagai contohnya nih, kita bisa menggunakan persentase angka pengangguran di Indonesia. Diperkirakan tahun 2023 angka pengangguran akan meningkat sebesar 0,21% dari tahun lalu, yaitu sekitar 9,14%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa angka 0,21% dan juga 9,14% sebagai contoh statistik. Lalu, bagaimana dengan statistika? Baik, kita akan lanjut ke definisi statistika. Statistika dapat diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan data. Jadi, statistika ini bisa dikatakan sebagai proses atau alat atau teknik yang digunakan untuk menganalisis, memperoleh, mengolah, mengumpul, maupun menyajikan data dalam bentuk kuantitatif. Jadi, dari kedua pengertian statistik dan juga statistika, teman-teman bisa melihat perbedaannya dengan sangat jelas, bukan? Bahwa statistik itu lebih ke kumpulan data-data, sementara statistika merupakan metode untuk mengolah data-data yang ada pada statistik. Baik, setelah kita tadi mengetahui tentang definisi statistik dan juga statistika, kemudian kita juga menjadi tahu mengenai perbedaan statistik dan statistika. Jadi, statistik dan statistika itu adalah dua hal yang berbeda namun saling terikat. Kemudian pertanyaannya adalah, penting tidak kita mempelajari statistika? Jawabannya adalah sangat penting. Karena dengan mempelajari statistika, kita menjadi dapat menerima, meragukan, atau bahkan menolak suatu data. Selain itu, pada prakteknya, statistika sangat banyak digunakan dalam hal-hal jajak pendapat atau polling, atau juga bisa digunakan dalam quick count pemilu, sehingga melalui statistik atau jajak pendapat yang dilakukan, statistik berfungsi dalam melakukan inference atau menarik kesimpulan dari sampel yang diambil. Baik, itu dia tadi teman-teman mengenai pengertian dasar dalam statistika. Selanjutnya kita akan masuk kepada data statistika. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai data. Data merupakan suatu bahan mentah yang akan digunakan dan diolah untuk melihat bagaimana hasil ataupun tanggapan dari analisis tersebut. Dan data ini akan diolah menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diwujudkan melalui angka, yang dituangkan melalui angka. Dan perbedaannya dengan kualitatif adalah kualitatif merupakan data yang diwujudkan ke dalam bentuk pernyataan ataupun poin-poin, contohnya bagus, kurang bagus, baik atau tidak baik. Sedangkan jika kuantitatif, misalnya berat badan mahasiswa adalah 36 kg, 48 kg, dan berbentuk seperti angka. Lalu berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibagi menjadi dua, yaitu data berkala dan juga data cross-section. Data berkala berarti kita menyajikan penelitian tersebut, data penelitian tersebut dengan melihat perkembangan misalnya dalam bagaimana sih harga suatu barang ataupun perkembangan suatu hal itu dalam 1 bulan ataupun dalam 10 bulan. Sedangkan jika data cross section itu adalah data dalam satu waktu, misalnya hasil ujian dalam 1 semester begitu. Dan menurut pengambilannya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer berarti data yang di pengumpulannya memang karena kebutuhan data tersebut, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Dan menurut susunannya, ada dua jenis data dikelompokkan menjadi data tunggal ataupun data acak dan juga data yang dikelompokkan. Data acak atau tunggal berarti data tersebut belum dimasukkan ke kelas-kelas interval, sedangkan data kelompok adalah data yang telah dimasukkan ke dalam kelas-kelas interval.
Nah, semua penyajian data ini dimasukkan ke dalam bentuk tabel ataupun grafik. Tabel berarti semua data tersebut dimasukkan ke dalam baris dan kolom, dan sedangkan grafik merupakan segala data ataupun hasil dari data tersebut dimasukkan menjadi visualisasi diagram, diagram batang, dan lain-lainnya. Nah, itulah dia penjelasan mengenai data. Sekian dan terima kasih. Angel dan saya akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang pertama saya bahas adalah statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data yang memberikan informasi yang berguna. Maksudnya seperti apa informasi yang berguna itu? Jika kita menggunakan statistika deskriptif, kumpulan data itu bisa tersaji secara ringkas dan rapi, serta mampu juga memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Nah, informasi apa yang diperoleh dari statistika deskriptif? Yang pertama adalah ukuran pemusatan data seperti distribusi frekuensi. Ukuran statistik ini cocok untuk data nominal dan data ordinal atau data kategorik. Sementara nilai mean adalah ukuran pemusatan data yang cocok untuk data continuous. Ukuran deskriptif lain untuk pemusatan data adalah median atau nilai tengah dan modus atau nilai yang paling banyak muncul. Nah, yang kedua adalah ukuran penyebaran data. Di dalam statistika deskriptif, ukuran penyebaran data juga merupakan suatu informasi yang kita peroleh. Ukuran penyebaran data itu sering digunakan dalam standar deviasi. Ukuran penyebaran data ini cocok digunakan untuk data numerik atau continuous. Sementara untuk data kategorik, nilai range lah yang digunakan untuk menjadi suatu ukuran yang digunakan di dalam penyebaran data. Nah, biasanya statistika deskriptif ini ditemukan dalam penyajian data berbentuk grafis seperti histogram atau pie chart atau ogive, polygon atau bahkan diagram batang daun. Namun, ada juga statistika deskriptif yang ditemukan dalam penyajian data dalam bentuk numerik. Contohnya seperti central tendency atau fraktil atau pengukuran keruncingan atau dispersion atau pencaran. Nah, statistika deskriptif ini sangat penting bagi peneliti untuk melihat sebuah pola dari data. Tetapi jenis statistika ini hanya bisa digunakan untuk sampel yang sedang dipelajari, tidak bisa digunakan untuk melakukan generalisasi atau mengambil kesimpulan atau hipotesis tentang suatu populasi atau kelompok lainnya. Contoh dari statistika deskriptif adalah misalnya di dalam sebuah kota terdapat orang-orang yang menggunakan internet atau menggunakan mobil. Nah, menurut Badan Pusat Statistiknya, jumlah kendaraan mobil yang ada di Indonesia itu mencapai 16,44 juta. Nah, jumlah kendaraan sepeda motor mencapai 120,10 juta misalnya. Nah, data deskriptif inilah yang bisa kita masukkan ke dalam bentuk tabel ataupun grafik. Inilah yang disebut sebagai statistik deskriptif. Kemudian kita akan lanjut ke statistika inferensial. Statistik inferensial adalah sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari sebuah data induk atau sampel yang diambil dari sebuah populasi sampai kepada peramalannya dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasinya. Nah, statistika inferensial ini merupakan sebuah rangkuman dari seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data sampai kepada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan datanya atau populasi dari data tersebut. Tapi generalisasi yang berhubungan dengan statistik inferensial ini memiliki sifat yang tidak pasti karena mendasar hanya pada informasi parsial yang didapat dari sebagian data. Sehingga data yang didapat itu hanya berbentuk sebagai peramalan. Nah, contoh statistik inferensial. Misalnya dalam sebuah catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah, itu menunjukkan bahwa 82% di antara siswa sekolah tersebut itu lulus dengan nilai yang memuaskan. Jadi nilai numeriknya adalah 82%. Itu adalah bentuk statistika deskriptif. Tapi, jika berdasarkan kemungkinan ini, ada seorang siswa yang menyimpulkan bahwa peluang dirinya lulus dengan nilai yang memuaskan di atas 80%, berarti siswa tersebut sedang melakukan statistika inferensial yang memiliki sifat yang tidak pasti atau hanya berupa hipotesis atau kemungkinan. Nah,
Hal tersebut merupakan hipotesis karena merupakan hal yang belum pasti terjadi. Dalam statistika inferensial, diadakan pendugaan parameter. Terus kita juga membuat hipotesis, juga melakukan pengujian hipotesis tersebut, sampai kita menarik kesimpulan yang berlaku secara umum saja. Nah, metode ini umumnya disebut juga statistika induktif, karena kesimpulan yang ditarik berdasarkan hanya pada informasi dari sebagian data saja. Pengambilan kesimpulan statistika inferensial ini juga hanya didasari pada sebagian data yang menyebabkan sifatnya tidak pasti dan memungkinkan terjadi kesalahan pada pengambilan keputusannya atau pengambilan kesimpulannya. Hingga pengetahuan mengenai teori peluangnya diperlukan untuk melakukan metode penelitian dalam statistika inferensial tersebut. Apa saja sih penerapan statistika inferensial dalam penelitian? Statistika inferensial itu statistik yang bertujuan menaksir secara umum. Jadi dia hanya secara general suatu populasi dengan memakai hasil sampel saja, termasuk di dalamnya ada teori penaksiran dan pengujiannya juga. Statistika inferensial ini digunakan untuk melakukan generalisasi dari mulai sampelnya hingga ke populasinya maupun uji hipotesisnya. Berdasarkan ruang lingkup bahasannya, statistika inferensial itu mencakup yang pertama probabilitas atau teori kemungkinan, kemudian ada distribusi teoritis, ada analisis covariance, sampling dan sampling distribusi, pendugaan populasi dan teori populasi, analisis variance, uji hipotesis, analisis korelasi dan uji signifikasi, analisis regresi dan untuk peramalan. Jadi, statistika deskriptif dan statistika inferensial ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Nah, pada statistika deskriptif ini terbatas hanya menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lainnya. Tapi pada statistika inferensial kita juga bisa, selain kita bisa menyajikan data yang disajikan di statistika deskriptif, kita juga bisa memakainya untuk melakukan suatu estimasi atau hipotesis dan menarik kesimpulan terhadap sampel dari suatu populasi. Walaupun untuk sampai kepada penarikan kesimpulan yang dilakukan pada statistika inferensial ini, kita juga harus melalui tahap uji hipotesis dan uji statistik. Demikianlah materi mengenai statistik deskriptif dan statistik inferensial yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.